Pertama, surah Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi ada ayat yang paling agung, ada surat yang paling agung. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah wal Qur'anul azim alladzi utitu. Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma unzila fit Taurah, tidaklah diturunkan dalam Taurat, wala fil Injil, tidak pula dalam Injil, wala fil Zabur, tidak pula dalam Zabur, wala fil Furqan, tidak pula dalam Al-Qur'an, mithluha, surat yang seperti surat Al-Fatihah. Wa innaha, sesungguhnya Al-Fatihah, la sab'un minal mathani, sungguh 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu setiap salat kita membaca. Wal Qur'anul azim, dan dia adalah bacaan yang agung, alladzi u'titu, yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, karena itulah sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ketika ada orang yang sakit, beliau meruqyahnya dipilih surat Al-Fatihah. Meskipun meruqyah orang itu dengan surat apa saja bisa, tetapi beliau pilih Al-Fatihah. Kenapa? Ini adalah surat paling agung, maka insya Allah untuk kesembuhan paling cepat membuat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita sakit, mari kita baca Al-Fatihah, kemudian kita ruqyah diri kita masing-masing, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Allah memulai dengan Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, zat yang maha pemurah, Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang atau pengasih dan penyayang. Yang dimaksud bismillah dengan nama Allah, maksudnya saya memulai bacaan ini dengan nama Allah. Kenapa bacaan Quran dimulai dengan nama Allah? Supaya barokah. Karena sesuatu yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus dari keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta', maka dia akan terputus dari barokah. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam kitab Arba'in, dan hadis ini kata Imam Nawawi sanadnya sahih, meskipun sebagian ulama mendhaifkannya, tapi isinya benar bahwasanya bismillah menyebabkan barokah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rahman, sebagaimana kita ketahui semuanya, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha berkah nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi nama Allah bersifat membikin barokah, maka kita mulai apapun dengan bismillah. Ini ada minuman, kita minum dengan bismillah, jadi barokah. Ini ada roti, kita makan dengan bismillah, jadi barokah. Bahkan hubungan suami istri suruh baca bismillah supaya barokah, semuanya bismillah. Yang dimaksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama dari kata-kata rahmat. Jadi Allah itu punya sifat rahmat. Nah, rahmatnya Allah ada 2 macam. Ada rahmat yang sifatnya umum untuk seluruh makhluk, ada rahmat Allah yang sifatnya khusus untuk orang-orang khusus. Maka yang dimaksud Ar-Rahman ini adalah rahmat yang sifatnya umum untuk seluruh makhluk. Orang kafir pun Allah kasih rahmat. Buktinya orang kafir masih hidup. Buktinya orang kafir ada yang kaya. Buktinya orang kafir membunuh 6 orang tetapi masih aja hidup, mereka nyaman, tidak masuk penjara, bahkan malah membuat kedustaan, kebohongan. Nah, maka itu karena rahmat Allah. Seandainya Allah tidak punya rahmat kepada mereka, langsung itu dicabut itu nyawa mereka, langsung dimatikan itu saraf mereka, langsung diambil itu oksigen mereka sehingga tidak bisa bernafas. Nah, maka itu karena rahmat Allah mereka masih hidup. Adapun Ar-Rahim ini adalah rahmat khusus untuk orang-orang beriman, sehingga nanti orang-orang kafir kalau sudah mati, rahmat Allah sudah putus untuk dia, nggak ada dapat lagi rahmat. Kalau mereka masih hidup, mereka masih dapat rahmat. Karena itu anak yang kafir, anak yang muslim mendoakan orang tuanya yang kafir supaya diberi rahmat oleh Allah, boleh selama orang tuanya masih hidup. Karena orang kafir masih hidup, masih berhak dapat rahmat.
Tapi kalau sudah mati tidak boleh lagi mintakan rahmat untuk orang tuanya, karena khusus untuk orang-orang beriman saja yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah kematian mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu khusus terhadap orang-orang beriman maha rahim. Nah, maka rahim ini rahmat khusus untuk orang-orang beriman, tidak untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah membuka dengan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Segala puji hanya milik Allah, artinya yang berhak dipuji hanya Allah. Kalau ada yang dipuji selain Allah, itu semuanya pujian kembali kepada Allah. Misalnya ada orang pintar, dipuji karena pintarnya. Siapa yang membuat dia pintar? Allah. Kalau ada orang yang kuat, dipuji karena kuatnya. Siapa yang membuat dia kuat? Allah. Ada orang yang baik hati, dermawan, yang soleh, dipuji karena kesolehannya. Siapa yang membuat dia soleh? Siapa yang memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa menjadi orang soleh? Itu juga Allah. Nah, maka segala pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ini adalah ucapan yang besar pahalanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man qala, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih, dari dalam hatinya, kutibat lahu 30 hasanah, dia mendapatkan 30 pahala, wa hutta anhu 30 khati'ah, dan digugurkan darinya 30 dosa. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Hakim dan Ad-Diya. Karena itu perbanyaklah mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bahkan kalau kita bersin, meskipun boleh mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi lebih bagusnya kita mengucapkan alhamdulillahi Rabbil alamin, karena pahalanya 30 tadi. Kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah, pahalanya tidak sampai 30. Tapi kalau ditambah Rabbil alamin, maka pahalanya 30. Minum dibagikan di masjid ini nikmat dari Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Roti dibagikan di masjid ini, nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ingat sabda Nabi SAW yang lain, beliau mengatakan inna afdala ibadillah, sesungguhnya hamba Allah yang paling utama, maksudnya paling besar pahalanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, al-hammadun, orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, karena itu dalam Islam musibah pun disuruh ucap alhamdulillah. Anak kita mati, alhamdulillah. Bukan berarti alhamdulillah senang, alhamdulillah tertawa-tertawa, enggak. Tetapi alhamdulillah karena kita rela terhadap apapun yang dilakukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada seorang anaknya hamba mati, Allah bertanya kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian cabut nyawanya anak hambaku? Malaikat menjawab iya. Allah bertanya, kalian cabut buah hatinya? Mereka menjawab iya. Maka Allah bertanya, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku yang kematian anaknya? Mereka menjawab, hamidaka, dia memuji engkau, mengucapkan alhamdulillah, wastarja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan, bangun untuk hambaku ini satu rumah fil jannah, di dalam jannah, sammuhu, sebutlah nama rumah tersebut, baital hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, inilah dalilnya dalam Islam musibah pun tetap disikapi dengan alhamdulillah. Siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan rumah pujian di dalam surga. Ini meskipun musibah yang disebutkan di sini musibah kematian, tetapi hukumnya sama aja. Musibah apapun juga, kita ucapkan alhamdulillah. Kita di tengah jalan tidak bawa mantol, turun hujan deras, ini musibah karena kita jadi kedinginan, alhamdulillah. Kebanan, alhamdulillah. Nah, biasakan alhamdulillah, insyaallah akan menjadi hamba yang paling besar pahalanya nanti di akhirat. Yang dimaksud Rabbil alamin, Rabb seluruh alam, maksudnya Allah lah yang menciptakan dan kemudian mengurusi, memelihara seluruh makhluk. Jadi Rabb itu artinya menciptakan lalu memeliharanya. Tidak seperti manusia, kadang-kadang membuat sesuatu tapi tidak bisa memeliharanya, ditelantarkan.
Anak-anak sekarang ini sering membeli ikan-ikan. Setelah beli ikan kemudian dimasukkan dalam kolam, ditelantarkan, tidak dipelihara. Allah tidak begitu. Allah ciptakan makhluk, Allah siapkan rizkinya juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Surat Hud ayat 6. Tidak ada binatang melata di bumi kecuali tanggungan Allah rizkinya, dijamin oleh Allah rizkinya. Nah, maka inilah Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin, yang dimaksud alamin ini adalah semua makhluk. Maka makhluk itu ada beberapa alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam binatang. Ini semuanya alam. Semua selain Allah itu disebut alam. Ada alam tumbuh-tumbuhan, nah itu semuanya alam. Ada alam burung-burung dan sebagainya. Ini semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ini diulang lagi untuk menunjukkan pentingnya sifat ini, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Kata-kata Maliki boleh dibaca dengan dua bacaan. Bacaan Maliki manya panjang atau Maliki manya pendek. Artinya berbeda. Kalau Maliki diambil dari kata-kata mulkun, kerajaan, maka Maliki artinya zat yang merajai. Kalau dibaca Maliki panjang manya, maka diambil dari kata-kata milkun yang artinya memiliki atau menguasai. Nah, maka Maliki artinya zat yang menguasai. Nah, kalau kita biasa membaca Maliki Yaumiddin, artinya zat yang menguasai hari pembalasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain, dan ini merupakan tafsiran untuk ayat ini, yaitu pada surah Al-Infitar ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu, yaitu hari pembalasan, tidaklah memiliki suatu jiwa terhadap jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru, semua urusan, yauma idzin, pada hari itu, lillah, milik Allah. Berarti Allah yang berkuasa pada saat itu. Tidak ada siapapun yang bisa memerintahkan terhadap sesuatu, melakukan sesuatu, nggak mungkin tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngomong pun tidak mungkin kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah An-Naba ayat 37, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki terhadap Allah pembicaraan, tidak mungkin bicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali diizinkan oleh Allah, itu nanti di hari kiamat, di akhirat. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, maka ini sebagaimana ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 16. Yaumahum barizun, pada hari para makhluk akan muncul, yaitu hidup lagi setelah mati. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak tersembunyi terhadap Allah sedikit pun dari mereka. Allah mengatakan liman, milik siapa, al-mulkul yaum, kerajaan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang maha esa, yang maha pemaksa. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Malik, zat yang merajai pada hari pembalasan. Karena itu nanti pada hari pembalasan, yaitu di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berteriak-teriak, bertanya, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah, Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat nanti. Wa yatwis samawat biyamini, Allah akan menggulung langit-langit dengan tangan kanannya. Jadi Allah punya tangan, Pak. Tapi jangan dibayangkan seperti manusia, karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun juga. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, sayalah raja yang sesungguhnya. Aina mulukul ard, di mana itu raja-raja bumi? Raja-raja yang dulu ada di bumi, presiden-presiden itu termasuk mulukul ard. Nah, ditanya oleh Allah waktu itu, mana sekarang mereka? Nggak ada lagi sama sekali. Artinya segala kekuasaan sudah hancur lebur, karena waktu itu semuanya sudah menjadi makhluk yang sama rata, tidak ada perbedaan. Mau raja mau rakyat semuanya bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju sama sekali, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekarang berkuasa kemudian diktator semena-mena terhadap rakyatnya,
membunuh rakyatnya dan merasa tidak berdosa, kemudian malah mendolimi rakyatnya, menuduh rakyatnya, maka ini akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, dipermalukan. Aina mulukul ard, mana tampilkan kediktatoranmu dulu, kesombonganmu dulu, tidak akan muncul lagi mereka. Ini hadis muttafaqun alaih. Karena itu kasus pembunuhan terhadap orang Islam secara zalim ini, meskipun kita susah, tetapi hati kita tenang. Kenapa tenang? Karena Allah akan membereskannya di hari kiamat. Andaikan masalah ini tetap tersembunyi, tidak akan diungkap, karena mungkin mereka kuat dengan uang mereka, mereka bisa menutupi apa kasus ini sehingga mereka bisa memenangkan dalam pengadilan, anggaplah tidak ada masalah. Karena masalah yang ada di dunia tidak akan selesai kecuali nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita santai, enggak ada masalah. Kita punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kuat dengan adanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yaumiddin, hari pembalasan, ini adalah hari akhirat. Karena di dunia ini tidak ada pembalasan. Di dunia ini adanya amalan. Ya, di dunia ada pembalasan, tapi pembalasan kadang-kadang tidak seperti yang kita kehendaki. Misalnya ada orang zalim kepada kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang zalim itu dibasmi oleh Allah. Ternyata mereka masih aman-aman saja. Ya, memang Allah menghendaki yang lain. Tapi nanti hari pembalasan yang sesungguhnya di akhirat. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya masing-masing manusia ini ada yang cinta dunia, ada yang cinta akhirat. Maka beliau mengatakan, walikulli wahidatin minhuma banun, ada yang cinta dunia, ada yang cinta akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian putra-putra akhirat, yaitu orang yang cinta akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi putra-putra dunia. Fa innal yauma, karena hari ini di dunia, amalun, adanya amal, wala hisab, enggak ada hisab. Wa ghadan, besok di akhirat, hisabun, adanya adalah hisab, wala amalun, tidak ada amal lagi. Maka Allah mengatakan yaumiddin, hari pembalasan, yaitu di akhirat nanti. Semua amal akan dihisab, kemudian setelah dihisab dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah masalah pembunuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda, pertama kali yang akan dibereskan bainan nasi, di antara manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fid dima, dalam hal darah, yaitu pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Maka kita tenang, pembunuhan apapun yang dilakukan oleh orang-orang zalim kepada kaum muslimin nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah masalah pertama yang akan diungkap oleh Allah. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang zalim, siapa yang terzalimi, akan dipermalukan mereka-mereka yang zalim yang telah berbuat semena-mena terhadap orang yang lain di waktu di dunia. Kemudian Allah mengatakan, iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, nasta'in, kami minta tolong. Jadi kita diajari oleh Allah bahwasanya ibadah itu hanya khusus kepada Allah. Apa sih arti ibadah? Na'bud, apa artinya ibadah? Ibadah itu artinya adalah at-tadhallul, kita merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita merendahkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada selain Allah tidak boleh, karena ini merendahkan diri kita. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mengatakan padamu negeri kami mengabdi, tidak sesuai dengan ayat ini. Iyyaka na'bud, mengabdi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda mengatakan, maksud saya bukan menyembah negeri, tetapi maksudnya berkhidmat kepada negeri. Ya sudah, kalau begitu jangan pakai kata-kata mengabdi, karena mengabdi itu dari kata-kata na'bud, ibadah. Enggak benar itu istilah, harus diganti supaya benar istilahnya. Iyyaka na'bud, hanya kepada Allah kita mengabdi. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Bolehkah kita minta tolong kepada manusia? Boleh, tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena yang dimaksud ayat ini adalah kita hanya minta tolong kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah saja yang bisa melakukan. Misalnya menyembuhkan orang sakit, siapa yang bisa melakukan? Allah. Karena itu dalam masalah menyembuhkan orang sakit tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Adapun minta tolong kepada dokter, Pak dokter tolong saya diberi obat, ini bukan dalam rangka untuk meminta kesembuhan kepada dokter, bukan.
Karena dokter tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa memberikan obat, setelah itu Allah yang berkehendak apakah memberikan sembuh atau tidak. Karena itu siapa yang meyakini bahwasanya dokter ini membawa kesembuhan, dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta tolong kepada dokter tetapi tidak meyakini bahwa kesembuhan datang dari dokter, nggak ada masalah. Kita meyakini kesembuhan bukan dari obat, kesembuhan dari Allah. Obat hanya perantara, nggak ada masalah. Ini bukan syirik. Nah, karena itu minta tolong bisa menjadi syirik, bisa tidak apabila seseorang itu meniatkannya bagaimana. Kalau dia meniatkannya bahwasanya meyakini dialah yang bisa memberikan kesembuhan, berarti syirik. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ihdina, berilah hidayah kepada kami, as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Yang dimaksud as-siratal mustaqim ini adalah Islam. Karena Islamlah jalan yang lurus yang akan menuju kepada jannah kalau kita melakukan ajaran-ajarannya. Orang-orang kafir tidak paham ayat ini. Ihdina, berilah kami hidayah. Mereka mengatakan orang Islam setiap hari minta hidayah, berarti mereka masih sesat. Padahal yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah tsabbitna wazidna. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam hidayah. Ini maksudnya. Yang kedua, zidna, tambahlah hidayah. Jadi kita minta kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim supaya hidayah yang sudah diberikan oleh Allah terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita tidak murtad, tidak meninggalkan ajaran Islam. Karena siapa yang meninggalkan ajaran Islam, ini berarti dia tidak diteguhkan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksud. Karena itu ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita masih dalam kesesatan. Tidak, kita sudah berada dalam hidayah, yaitu agama Islam. Tapi kita minta terus kepada Allah supaya diteguhkan dalam hidayah ini. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang semakna dengan ayat ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan takwa, wal afaf, dan iffah, menjaga diri dari maksiat, wal ghina, dan kaya, yaitu kayanya hati, yaitu cukup hatinya, merasa cukup, qanaah. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, di sini Rasulullah mengatakan as'alukal huda, saya minta petunjuk kepada engkau ya Allah. Bukan berarti Nabi sesat, tidak mungkin Nabi sesat. Nabi itu maksum dari kesesatan, tidak mungkin. Tapi maksudnya di sini adalah minta supaya diteguhkan dalam petunjuk dan supaya ditambah lagi petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta tambahan petunjuk? Karena setiap hari ada perkara-perkara baru. Sekarang mungkin belum ada masalah itu, kemudian tiba-tiba muncul masalah itu. Kita jadi bimbang, ini halal atau haram. Dulu itu nggak ada jual beli dengan online, sekarang jual beli pakai online. Halal atau haram? Nah, apakah kita mendapatkan hidayah dari Allah ataukah tidak? Kalau kita tidak minta ihdinas siratal mustaqim, khawatir kita termasuk melakukan keharaman-keharaman yang kita tidak mengetahui hukumnya, kita anggap halal padahal ternyata haram. Nah, maka ini pentingnya kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Orang salat sendiri doanya tetap tidak berubah. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami, bukan ihdini, berilah petunjuk kepada saya. Meskipun sholatnya sendiri, dia sholat sunnah jam 2 malam karena bangun ngelilir, kemudian sholat tahajud. Meskipun sholatnya sendiri, tidak bersama orang, keluarganya semuanya masih tidur, tetap aja ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena maksudnya ini adalah berilah saya dan juga seluruh kaum muslimin petunjuk. Ihdina, berilah petunjuk kami. Kami siapa? Saya dan kaum muslimin. Nah, karena itu dari doa ini kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah mementingkan diri sendiri. Hendaklah kita berdoa tetapi juga mendoakan untuk orang-orang yang lain. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk memintakan ampunan untuk seluruh kaum mukmin dan mukminat. Man istaghfara, barang siapa yang memintakan ampunan lil mu'minin wal mu'minat, untuk kaum mukminin dan mukminat, kataballahu lahu, Allah tulis bagi dia, bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, pahala sejumlah mukmin dan mukminah yang ada. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, inilah kenapa para khotib-khotib Jumat biasanya doanya Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat.
supaya dia mendapatkan pahala sejumlah mukmin dan mukminah yang ada di atas muka bumi. Memang ada hadisnya juga bahwasanya Nabi kalau khutbah Jumat biasanya menutup dengan doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Tapi hadisnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, diamalkan tidak ada masalah. Kenapa? Ada hadis yang sahih menghasung kita memintakan ampun untuk mukmin dan mukminah. Secara umum hadis ini sahih. Kemudian Allah menjelaskan apa itu yang dimaksud as-siratal mustaqim. Allah mengatakan sirata, jalannya alladzina, orang-orang yang an'amta alaihim, telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, tidak pula orang-orang yang sesat. Siapakah alladzina an'amta alaihim? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dijawab oleh Allah pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka siapa? An-nabiyyin, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid seperti Hamzah, sayyidus syuhada, wassalihin, orang-orang soleh seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan bagus mereka itu sebagai teman. Nah, inilah tafsiran untuk alladzina an'amta alaihim. Jadi kita minta hidayah kepada Allah sebagaimana hidayah yang diberikan kepada mereka-mereka yang disebutkan tadi. Para nabi diberi hidayah oleh Allah, kita minta juga hidayah tersebut. Para syuhada, para sholihin, para siddiqin, mereka dapat hidayah dari Allah, maka kita juga minta hidayah tersebut supaya diberikan kepada kita. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah?" Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Dia bertanya lagi, siapakah orang-orang yang sesat? Beliau mengatakan dia orang-orang Nasrani. Tetapi tafsir ini bukan berarti bahwasanya yang dimurkai oleh Allah hanya Yahudi, yang sesat hanya Nasrani, tidak begitu. Ini maksudnya adalah tafsir bil mithal. Ini menafsirkan ayat dengan memberikan contoh. Jadi boleh menafsirkan ayat itu tafsirun bil mithal, menafsirkan ayat dengan contoh. Maka al-maghdubi alaihim tidak harus orang-orang Yahudi. Siapapun yang berhak dimurkai oleh Allah termasuk al-maghdubi alaihim. Siapapun yang sesat termasuk ad-dallin. Hindu, Buddha, apapun agama selain Islam, ya, yang namanya kafir, maka semuanya adalah ad-dallin, orang-orang yang sesat. Termasuk orang yang dimurkai oleh Allah adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh satu orang mukmin muta'ammidan, sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalam jahannam, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah laknati dia, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah sudah siapkan untuk dia siksaan yang besar di dalam neraka. Nah, ini termasuk al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau membunuh satu jiwa saja, mukminan, satu orang mukmin. Bagaimana kalau lebih dari satu? 6 orang dibunuh sekaligus. Kemudian membuat kebohongan, berita kedustaan. Nah, ini mengumpulkan 2 dosa besar. Membunuh dosa besar, bohong dosa besar, dikumpulkan dalam satu perkara. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka ini jelas-jelas termasuk al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada nasihat yang sangat bagus yang perlu kita renungkan. Nasihat ini disampaikan oleh seorang ulama, Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengambil pelajaran dari ayat ini. Maka beliau mengatakan, man fasada, siapapun yang rusak,
min ulama'ina, di antara ulama-ulama kita, kana fihi syabahun minal yahud, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Wa man fasada, dan siapapun yang rusak, min ubadina, dari orang-orang yang ahli ibadah di antara kita umat Islam, kana fihi syabahun, maka dia itu menyerupai minan nasara, termasuk orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi itu kenapa al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu, tetapi mereka tidak mengikuti ilmunya, mereka malah menyelisih ilmunya. Mereka ulama, mereka kiai, tetapi mendekati penguasa, menjilati penguasa. Nah, maka mereka jadi jongosnya penguasa. Ini termasuk al-maghdubi alaihim, yaitu menyerupai orang-orang yang maghdubi alaihim, menyerupai orang-orang Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aital alim, kalau engkau melihat seorang alim, yukhalitus sultan, yaitu sering kali bergaul dengan penguasa, mukhalatatan katsira, dengan pergaulan yang banyak, fa'lam annahu lis, maka ketahuilah bahwa dia adalah ulama maling. Nah, ini termasuk ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah tadi, yaitu menyerupai orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia rusak padahal dia ulama, maka berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu marilah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita punyai. Kita mengetahui ada sunnah Nabi, kita bisa lakukan. Termasuk ini kunut nazilah, sunnah Nabi, lakukan. Jangan sampai ilmu hanya kita baca saja tapi tidak diterapkan. Karena siapapun yang punya ilmu tetapi menyelisih ilmunya, maka dia sungguh berhak al-maghdubi alaihim, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian ad-dhalin, orang-orang Nasrani, karena Nasrani ahli ibadah tapi mereka ibadah tanpa ilmu, nah, sehingga sesat. Karena itulah Ibnu Uyainah mengatakan, siapapun yang ahli ibadah tetapi rusak, yaitu ibadahnya tidak sesuai sunnah, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani, ad-dhalin. Karena itu umat Islam harus berilmu dan harus beramal. Karena kalau tidak berilmu berarti ad-dhalin, dia sesat seperti orang Nasrani. Dan harus beramal. Karena kalau berilmu saja ilmunya tidak diamalkan berarti menyerupai al-yahud, orang-orang Yahudi, maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas terhadap surah Al-Fatihah. Ringkasnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha segalanya, sehingga kita sepantasnya hanya mengabdi kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah, dan sepantasnya kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.